Om Swastiastu. Sebelum mendengarkan podcast dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Komangsa Juniartini dan teman saya Ilustri Astuti. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Makibar. Mari kita belajar. Pada podcast kali ini, kita akan menyampaikan materi pembelajaran fisika kelas 12 SMA. Lebih tepatnya yaitu, mari kita mengenal radiasi benda hitam. Halo Sri, kamu tahu nggak bagaimana konsep radiasi benda hitam itu? Jadi gini Sayu, konsep radiasi benda hitam contohnya yaitu apabila sepotong logam kita panaskan, maka suhu logam tersebut akan mengalami kenaikan. Makin lama dipanaskan suhunya makin tinggi. Makin tinggi suhu benda akan menimbulkan ruangan di sekitar benda itu menjadi panas. Oh, jadi gitu ya Sri, berarti hal tersebut menunjukkan bahwa benda memancarkan energi kalor ke sekitarnya. Nah, energi yang dipancarkan benda ke sekitarnya itu disebut dengan energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang yaitu gelombang elektromagnetik. Makin tinggi suhu benda, maka semakin besar energi yang dipancarkan. Nah, Sayu, kamu dapat melihat beberapa spektrum warna pijar suatu benda panas berubah terhadap suhunya. Contohnya misalnya suhu benda dalam derajat Celcius yaitu 500-700 derajat Celcius, warna benda adalah merah tua. Nah, jika suhu 700-800 derajat Celcius, warna benda akan menjadi merah. Dan jika suhu 800-900 derajat Celcius, warna benda akan berubah menjadi merah jingga. Nah, jika suhu 900-1000, maka warna benda menjadi jingga. Suhu benda 1000-1100, warna benda akan menjadi kuning. Nah, jika suhu benda 1100-1300, warna benda akan menjadi kuning muda. Jika suhu benda 1300-1500, warna benda akan menjadi putih. Benda hitam dimodelkan dengan benda berongga yang memiliki lubang kecil. Jika ada cahaya yang masuk ke lubang tersebut, kemungkinan kecil untuk bisa keluar lagi. Nah, cahaya itu akan dipantulkan oleh dinding bagian dalam benda berongga, sehingga akhirnya energi habis terserap. Nah, sebaliknya, jika benda tersebut dipanaskan, maka lubang itu akan menyala lebih terang dibandingkan dengan daerah sekitarnya, yang berarti memancarkan energi lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini diartikan bahwa benda hitam adalah benda yang akan menyerap semua energi yang datang dan akan memancarkan energi dengan baik. Nah, jadi benda hitam adalah benda yang mempunyai sifat menyerap semua energi yang mengenalnya. Nah, misalnya benda hitam jika dipanaskan akan memancarkan energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut radiasi benda hitam. Wah, jelas banget ya penjelasannya, Ri. Nah, jadi kalau boleh tahu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi suatu benda? Bisa tolong dijelasin nggak, Ri? Nah, jadi gini yuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi suatu benda ada dua, yaitu yang pertama suhu benda dan yang kedua sifat permukaan suatu benda. Oh, jadi gitu ya, Ri. Terus kamu tahu nggak apa saja sih contoh aplikasi dari radiasi benda hitam itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi gini yuk. Berdasarkan sumber yang aku baca, ada beberapa contoh radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Efek rumah kaca juga menyebabkan peningkatan bumi rata-rata antara 1 derajat hingga 5 derajat Celcius. Nah, contoh yang kedua ada penggunaan pakaian. Dari radiasi benda hitam lainnya adalah ketika kita melakukan penjemuran baju. Pada siang hari, ketika matahari terik, kita akan lebih merasa panas apabila kita menggunakan baju yang berwarna hitam daripada baju berwarna cerah. Nah, hal ini karena warna gelap merupakan penyerap panas yang sangat baik dan juga pemancar kalor yang sangat baik pula daripada warna-warna yang cerah. Warna mengkilap juga merupakan penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Pada saat kita menjemur pakaian pun, baju yang berwarna gelap atau hitam akan lebih cepat kering daripada baju yang berwarna putih ataupun cerah. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu penggunaan termos. Termos juga merupakan salah satu aplikasi atau penerapan dari radiasi benda gelap. Prinsip kerja termos adalah lapisan perak yang mengkilap mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, perak tersebut memantulkan radiasi kembali ke dalam dinding termos.
Dinding gelas adalah konduktor yang jelek sehingga tidak dapat memindahkan kalor. Ruang vakum di antara dua dinding akan mencegah perpindahan kalor, baik secara konveksi maupun konduksi. Sumbat pada termos dibuat dengan bahan isolator. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi konveksi dengan udara yang ada di luar. Oke Ri, cukup banget penjelasannya. Thank you ya buat penjelasannya dan udah mau podcast bareng aku. Oke teman-teman, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.